ya kita siap. Yang namanya dokter siap, pasien datang. Bukan kita datang cari-cari pasien yang kita pilih mana yang akan kita tolong, mana yang tidak. Nek rasaku menurutku Mas, kalau nggak bisa 100% nggak apa-apa, tapi ditingkatkan dari 10, 20, kalau 30 pun sampai banget. Sing 70 yang struktural, sistemik, nggak desopo, nggak program opo, nggak pendidikan entrepreneurship, pendidikan dodol jadah, tadi dodol sajadah, sapi turut deh. Lagi ngerti aku. Kok yo iso lho iki sajadah iki cocok lagi. Iki sesuk nek sembahyang tadi kudu ya Allah akbar jadah ya. Gara-gara Mas ya. Gara-gara profesor iki. Ngene saya tadi kloso saya rasa jadah wis ndak kelingan jadah ya. Oke. Sampai silakan berikutnya. Betul. Aja nganti lembaga zakat ku dadi perusahaan kemiskinan, njupuk duit atas nama wong miskin, narik duit rono rene ning ora cetha ku aplikasine. Ngono ya. Aja nganti dadi ngono kuwi ya. Jelas ya Mas ya. Aku terang-terangan ya Mas ya, ora apa ya. Soalnya akeh sing ngono kuwi dan tidak ada kontrolnya. Nomor 2, menurut saya cita-citanya tidak usah terlalu tinggi, tidak usah mengentaskan kemiskinan, membereskan ekonomi umat, keduren lah. Terus pokoknya saonone kayak orang yang tepat yang memang butuh menurut saya. Kayak ini lah. Saya terus terangnya gitu. Timbangannya dhuwur-dhuwur kok. Karena kalau kita itu berarti kita ngomong makro. Loh kalau gitu gunanya pemerintah apa kalau mengentaskan kemiskinan adalah badan zakat? Kan begitu. Nah kalau gitu sinergi nasional sekalian, sistem pajak kita elaborasi dengan sistem zakat sekalian gitu loh. Jadi kita nek prasaku sak madya wae lah. Pokoke ono saonone kuwi dikeke setepat mungkin karena memberi makanan kepada orang yang lapar itu lebih berkah daripada memberikan makanan kepada orang yang sebenarnya tidak lapar. Jadi yang nomor 1 adalah penelitian terhadap siapa yang benar-benar lapar, siapa yang benar-benar butuh, kan itu nomor 1. Nah, yang emergency funding tadi, ada uang emergency tadi, uang darurat tadi yang sekitar 30% tadi. Kalau Pak Haryadi malah mintanya 50-50. Yang 50% itu standby. Kalau memang ada orang butuh benar dan memang beralasan, syukur ada pengantar surat yang bisa dipertanggungjawabkan dari RT RW dan seterusnya, itu standby gitu. Kalau memang kita mengelola uang zakat ini dengan program-program kita, terus bedanya apa kuwi karo kementerian, bedanya apa kuwi karo dinas, ya, bedanya apa kuwi karo pemerintah daerah, kan begitu. Jadi menurut saya memang menomorsatukan kesiapan untuk mengantisipasi orang yang paling butuh. Makanan kalau bisa kita sampaikan kepada orang yang benar-benar lapar. Maka kita butuh tim peneliti siapa yang benar-benar lapar. Jadi misalnya peta kemiskinan sak DIY atau sak Kodia, kita tahu persis jenis kerjaannya yang perlu dibantu apa UKM apa segala macam, sambil yang 50% tetap standby untuk itu. Bapak sekalian, saya akan kasih satu nomor. Kita waktunya masih 10:30 ya, lumayan malam ini cepet ya, anunya ya, lumayan padat ya. Nanti kita minta Pak Muzamil untuk memberi untuk memberi pikiran-pikiran yang saya persyaratkan harus belum pernah diomongkan kiai lainnya. Nek ora rasa omong kan gitu. Memang saya persyaratkan seperti itu supaya nggak itu tok. Sekarang saya coba tanya, tadi kan ini kan ada desa takwa ya, Mas Gintoko ya, kampung takwa. Kalau Mas Gintoko sendiri memaknai takwa itu titik beratnya apa Mas Gintoko? Habis itu saya mau tanya sama teman-teman. Takwa itu titik beratnya takut dan hati-hati. Takut dan hati-hati. Oke. Ada pendapat lain?
Nek diskon milih sak kata terjemahan takwa bahasa Indonesia ini ojo double situ aja. Ya taat itu taat bahasa Arab bisa Mbak. Wedi. Takwa taat itu outputnya takwa. Akibat orang bertakwa itu dia taat. Jadi kalau ojo koyo iklan bakat kui, apa sih bakat itu? 5 kata ciptaan manusia, 5 huruf ciptaan manusia. Bakat itu tidak dikasih, bakat itu diraih. Betul? Bakat sesungguhnya adalah kita tidak pernah menyerah. Itu jenenge tekad, Mas. Kalau bakat itu gift, bakat itu fadilah dari Allah. Kalau kamu remehkan fadilah, saya amini, amin ya rabbal alamin, dicabut bakatmu baru Gusti Allah. Hati-hati, tuh sombong banget tuh ngomongnya. Apa sih bakat itu? Menurut bang ngomongnya, malaikat, terus aku sabar. Lu bakat sama tekad ya ada. Kalau bakat itu betul ada, itu namanya fadilah. Anda punya kecenderungan oleh Allah. Kon senengamu ngingu iwak, senengamu ngingu wedhus, senengamu dodol soto. Kon ahlimu memanage, kan ada fadilah masing-masing. Itu namanya bakat. Bakat itu dari Allah. Kalau semangat tidak mau menyerah itu bukan bakat. Itu jenenge tekad. Lah mesti itu lho, itu bonek jenenge. Itu. Oke, pas apa? Takwa tadi apa? Ya? Takwa itu agak lebih aktif. Takwa itu percaya menurut saya. Ono suara tanpa rupa. Percaya itu iman. Amana yu'minu imanan wa huwa mu'minun kan itu kan. Percaya itu iman. Takwa itu ayo apa? Mungkin tidak ada yang persis, tetapi ada titik beratnya. Ya. Derek itu tiba. Sudah ada semua bahasanya di Islam. Kalau ikut namanya ittiba. Kalau ikut dengan buta tanpa mengerti namanya taklid. Kalau jalan sendiri, cari sendiri namanya ijtihad. Kalau ngikut namanya taat atau ittiba. Kalau takwa bukan. Tadi Mas Kintoko tinggal pilih kok di antara dua tadi. Waspada. Tidak tepat, tetapi dia paling dekat. Waspada. Waspada loh, nanti kamu urusan loh sama Allah. Waspada loh, nanti masih ada akhirat loh. Waspada loh. Setiap sebab ada akibatnya. Munduh wong takarti. Jadi waspada dalam arti komprehensif, seluas-luasnya gitu ya. Nah, kalau takut itu bahasa Arabnya apa? Khauf atau khasyah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, dari ketakutan kepada Allah. Kalau takwa bukan takut sih kayaknya. Nah, nanti biar yang ahli bahasa Arab ya yang menjelaskan. Tapi jangan-jangan ya podo wae itu sebagai yang penting tenanan kalau Gusti Allah ya. Bahasanya boleh apa saja ya. Apa sih bakat itu? Satu nomor lagi ya. Satu nomor lagi ini untuk bapak-bapak yang di depan, ibu-ibu yang di depan. Setelah itu saya persilakan ibu, kemudian Pak Muzamil. Satu nomor apa penjaluanmu? Takwa. Takwa. Dangdut. Oke, sayang padaku. Biasanya dibawakan oleh Mbak Novia, hari malam ini dibawakan oleh Mbak Yuli Astuti. Beliau ini bukasun Pak. Jadi suaminya beliau itu kepala dusun di Jombang sana.
Tepuk tangan untuk Bu Kasur. Ayo. Mengerti tempatnya. Saya sebelum Pak Muzamil urun nambah 3 hal ya. Untuk pintu aja supaya Anda masuk sendiri. Yang pertama, kalau Abu Bakar As-Siddiq itu zakatnya 75%. Kalau Umar bin Khattab 50%. Utsman bin Affan 25%. Ali karena tidak punya apa-apa, dia zakatkan dirinya, waktunya, ilmunya. Jadi zakat itu tidak hanya terbatas harta. Yang butuh bukan karena program kita. Kalau program kita itu namanya perusahaan, apa? Ya pemerintah itu namanya kan gitu. Kalau zakat itu berdasarkan kebutuhan orang. Betul. Jadi dan itu tidak terbatas harta, bisa juga ilmu, tenaga, waktu dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama, yang kedua, Nyun sewu Bu. Jadi kalau katakanlah kalau takwa itu waspada ya. Waspada ini kan the whole thing, apa saja. Misalnya gini. Waspada loh sama ayat-ayat Allah loh. Jangan tidak waspada. Allah bilang pokoknya kalau sholat menghadap kiblat, ya semua menghadap kiblat secara administratif teknis menjadi aman. Jadi masjidnya cukup satu arah. Bayangkan kalau kita dibebaskan menghadap kemanapun, itu kan kiblatnya manusia. Tapi kemudian Allah secara kualitatif mengatakan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Nah jadi tolong waspada. Jadi ada ayat-ayat syar'i kuantitatif, ada saran-saran yang sifatnya rohaniah dan kualitatif. Termasuk zakat Bu. Jadi ada 2 ayat. Nanti Pak Muzamil tolong dilengkapi ya. Yang satu wala tamnun tastakthir. Jadi Allah itu selalu menganjurkan zakat, kasih. Tapi pada saat yang sama Allah juga diem-diem di ayat lain mengatakan jangan memberi dengan mengharapkan balasan lebih banyak. Itu ayat baku. Wala tamnun tastakthir. Tastakthir itu mengharapkan yang kafir yang banyak. Nomor 2, ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Kalau kamu ingin tahu siapakah yang mendapat petunjuk dari Allah, ialah mereka yang tidak mengharapkan balasan dari perbuatan baiknya. Kalau ingin mendapatkan hidayah dari Allah terus menerus, maka jangan mengharapkan apa-apa terhadap dunia. Harapannya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita berharap. Jadi Bu, zakat aja. Ojo dimingi-mingi ben kowe sugih. Betul. Lah kowe iki zakat ndowong liya apa nggo raimu dhewe? Yang saya ya Bu. Saya marah ya Bu ya. Loh, zakat itu untuk orang lain, benar-benar untuk orang lain. Kita lupa pada diri kita sendiri. Itu namanya berarti aku zakat dan aku sugih. Dudu zakat jenenge iku. Jarun, makanya tadi saya matur kalau memberi tangan kanan, tangan kiri aja nggak boleh tahu. Artinya sesudah memberikan itu betul-betul dilupakan. Ya, oke. Jadi ngekei wae gitu loh. Jago kluruk wae rasa aku peduli pagi rasa ngono kuwi. Wis kluruk wae, ngekei wae gitu loh. Itu ittabi'u man la yasalukum ajron wa hum muhtadun. Merekalah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi saya bukan mengkritik Bu, saya mengandani sing waspada lho karo Gusti Allah iki kadang-kadang simalakama lho kae. Iya, Allah itu suka nggoda kita, nggoda dalam arti menguji. Kita dikasih nafsu kepada lawan jenis. Masya Allah. Nah, tapi tidak boleh menyentuh. Mbak Tuhan kalau bikin wanita cantik, wanita cantik kayak apapun kalau kita tidak diberi nafsu kan tidak terpengaruh. Kan yang masalahnya kan kita dikasih nafsu. Jadi karepe piye Gusti Allah? Nek pancen kae kok gawe ayu banget, mbok wis kene iki rasa dikeki
Nafsu. Nah pancen dikai nafsu, mbok rasa dikai wacah itu ayu kan begitu. Jadi Gusti Allah ikan ngono kuwi senengane. Nah, itu yang saya sebut waspada. Itu ya Mas ya, waspada. Jadi saya itu betul-betul ndonga wae aku wedi ya. Coba Bu, berdoa itu Bu. Doa ada orang doa banget. Coba satu doa aja berapa permintaan. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana utrul wakeh jalane tulung menemah bidah mazidah wakeh Gusti Allah kon njaluk tok ae kurang apa saya ngasih kamu itu kamu makan tinggal makan tidur tinggal tidur bangun saya bangunkan bayangin kalau saya nggak membangunkan kamu masih minta terus begitu nah itu kalau minta Bu, aku pekewo karo Gusti Allah. Ning begitu aku ora njaluk, Gusti Allah nesu. Ndingaran ora njaluk. Kok sombong kowe le? Kalau kita minta terus, kita dibilang enggak bersyukur. Tidak, kita lupa kepada yang sudah dilimpahkan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak minta, Allah memanggil ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan menjawab, aku akan mengabulkan. Jadi itu namanya dialektika. Kalau Anda menghadapinya dengan logika horizontal, fisik, Anda kecewa sama Allah. Tapi karena ini percintaan, percintaan memang begitu. Kalau percintaan memang tidak begitu rasional ya Bu ya. Bercumbu itu ada rasionalnya kok. Kalau bercumbu sama suami, sama istri kan tidak rasional, belas, nggak masuk akal belas. Ya toh? Wes, nggak usah pakai contoh toh ya. Itu yang saya sebut waspada. Nah, teman-teman sekalian, nyun sewu kalau kita tarik garis, ini Indonesia sedang mengalami ketidakmengertian di tengah-tengah dialektika ini. Jadi semua serba salah. Nek upama Anies menang, wah tidak. Nek mau Anies kalah tidak. Menang dianggap zalimi kan gitu. Jadi ngene salah ngono salah. Ini Indonesia licin sekali, ngene kepreset. Aku ngomong ngene iki tahu apa to aku? Aku punya maksud apa? Saya ngajak Anda jadi anggotaku ya ora. Lah wis ora to. Kowe umatku dudu. Lah wis aku ora patheken, aku ora njaluk kowe dadi wongku ora. Aku ora ndek anak buah. Jadi saya tidak punya apapun. Aku balik sekali ini. Kau ganggu iki. Akal lawan dalil. Wow. Habib Rizik dimarahi Cak Nun. Kapan aku marahi Habib Rizik? Hari ini beredar saya anti demokrasi oleh M. Ainun Najib di WA di medsos. Itu tulisan saya tahun 1996. Jam 1:11. Jadi wong saiki iki nggak punya dimensi waktu. Terus pokoknya apa sing badani disikat terus begini. Ya toh? Makanya parpol-parpol kita jarene KIH lawan KMP. Mestinya sampai ke bawah KIH lawan KMP dong. Begitu turun selingkuh. Koalisinya berbeda-beda. Terus gunanya apa? Mana ideologinya, mana keyakinannya, kan gitu. Jadi apa sing badani itu masalah. Kan gitu. Jadi pilkada itu apa sing badani itu? Sing kira-kira sing menguntungkan itu yang diambil kan begitu. Ya, makanya saya keliling Indonesia itu kabupaten ke bawah karena bagaimanapun kalau kabupaten ke bawah, kota Madya ke bawah itu masih relatif jauh lebih sehat daripada yang di atas. Makanya Kiai Kanjeng tidak pernah memenuhi undang-undangan dari atas-atas, tidak pernah. Neng desa, neng kampung 100% wis rasanya langgar wis mesti yo nih gitu. Itu ya, neng yo coba banget. Kopi wirauno wis yo. Aku standby, Kiai Kanjeng selalu standby. Kopi untuk saya itu standby dari belakang Awi itu, biar kita di Vatikan, biar kita pentas di Jerman selalu ada kopi di belakang saya. Itu standby mereka.
Karena kita tahu panitia bermacam-macam wataknya kan gitu. Ya ora apa-apa. Lha iki jenenge kodiak korek siji kalau desa, nek desa kan sembarang ditokke to. Aku sosok Bu, gelas sing semene kalau Bu. Itu 6 Bu. 6 saya tok itu. Teh, kopi, wedang jahe, sekoteng, jeruk, banyu. Terus ngombe ku kapan semono lah rumah sama kuwi gentong kopi iki. Tapi saya tidak melihat itu sebagai kemubadiran karena itu kemesraan. Banyak sekali orang kehilangan kemesraan sehingga selalu teknis urusannya, selalu bertengkar untuk hal-hal yang enggak. Karena orang tidak mengerti keindahan, orang tidak mencari kekhusyukan hidup. Minta sama Allah, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Baru aja tadi saya zakat banyak sekali, terus kini dikatakan jalur ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Saya tanya, orang yang tanya jalan itu orang yang apa? Yang tersesat. Orang yang bilang ihdinas siratal mustaqim adalah orang yang tersesat, betul enggak? Yang belum tahu siratal mustaqim, maka kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Enggak lucu toh? Ya, kalau kita pakai linear berpikirnya itu kan Gusti Allah kalau aku zakatku semono kae. Aku lumayan aku ini. Gitu ya. Tapi karena manusia itu ditakdirkan Allah itu bergetar terus, dinamis terus ya, mengalir terus. Kebenaranku detik ini mungkin salah detik berikutnya. Dan tidak ada satupun kalimat saya yang bisa dijamin benar 100%. Dan saya tahu itu, bahwa kalimat saya jangan dipegang. Peganglah kalimat Rasulullah SAW. Jangan kalimat saya. Kalaupun kalimat saya kamu pegang, pakailah sebagai jalan menuju kalimat ya Rasulullah. Jangan percaya kepada saya. Ya usah. Lah usah. Endi ya kiai ngomong ojo percaya aku. Susah cari itu semacam zakat saya juga itu. Aku sangel-angel ngacara nanti jam 3 esok kan. Terus endingnya aku aja percaya aku ya. Lah aku mau ngomong ke jam 8 mau. Wong endingnya jangan percaya saya. Itu termasuk zakat saya. Aku ora mudeng-mudeng ya. Itu zakat artinya saya membuang diri saya. Enggak. Jadi Bu, umpama saya memberikan seluruh diri saya terus saya mati, enggak punya apa-apa, ora apa-apa. Randi apa-apa, mati kelaparan, apa-apa. Yang penting Allah orang isu karo aku. Dan biasanya Bu, seperti yang sampean alami, kalau kita ikhlas tidak dibiarkan melarat Bu. Ono wae Bu. Wes iki bocah-bocah iki melarat-melarat nih pas butuh ono. Jadi Bu, iki ya. Ning kuwi ya sing ya karepe duwe cita-cita luwih dhuwur. Kan tak tanya, kamu pilih mana? Kaya tapi pas butuh nggak ada? Atau tidak kaya tapi pas butuh mesti ono? Lagi jawabnya sing nomor 3 Bu. Ya sugih ya nek butuh ono. Ya ku jenenge Alenggeragasu Kanu Ifwana Sayatin kan gitu kan. Oke. Sekarang Pak Muzamil, kemudian kita seluku batok. Seluku batok ini loh kan. Seluku batok ini das iki la ilaha illallah ya. Ya. Siramo menyang Solo dudu siramo adusa terus salat menyang Solo. Oleh-oleh payung muda supaya kamu mendapat pengayoman dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Pak Jendit loro lobah dan seterusnya. Gue rumah samu pisan ora Pak Jendit ya gue pas sujud toh. Pas sujud ta kowe. Gitu dan seterusnya. Jadi luar biasa wali-wali kita dulu. Makanya alhamdulillah meskipun sudah tidak ada waliullah masih ada wali kota. Di Mariati Uri Mariati Uri pura-pura ke belakang padahal merokok nih kono Uri ini karena aku dipelikodo terus nekat aku mesti kayak asbak gitu. Herbal ya, jangan kimia ya, herbal aja.
dan Allah yang menciptakan tembakau. Barang siapa anti tembakau, aku laporkan kepada pemiliknya. Perkara saya sehat atau tidak, rumah sama aku seneng loro. Aku ya ora seneng loro, aku iso ngukur mangan sepiro, kapan mangan, kapan leren mangan, kapan rokok, kapan ora, kapan ngopi, kapan ora. Aku duwe konsep kabeh. Dan alhamdulillah sampai hari ini Anda tahu kita semua sehat walafiat, ya kan? Si Wani balapan Melayu toh, si Wani toh kerengan toh, si Wani, sila. Apalagi pakai celana yang sarung, seribet-seribet malah buta gitu. Betul. Ya wes, oke. Tepuk tangan untuk Pak Muzamil. Sulku Badra atau Muzamil sih? Nyanyi sih ya. Nyanyi saya ya. Nanti Sulku Batok kita teruskan dengan Ya Rabbi.